Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini pembahasan kita akan melanjutkan mengenai babul af'al. Tapi pembahasan af'al sekarang itu dari kitab Jurmiyatnya. Kalau kemarin kita sempat membahas secara tuntas, mengupas tuntas mengenai fi'il, baik itu madi atau mudhari, yang dibahas dalam kitab maksud, nadom maksud. Sekarang pembahasannya mengenai fiil dalam kitab Jurmiyah. Jadi dalam pembahasan kali ini mungkin ada beberapa pembahasan yang sama dengan pembahasan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Af'aluhum thalathatun fil waqi'i madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Fiil terbagi menjadi tiga, yaitu fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Sebagaimana yang kemarin sudah dijelaskan bahwa fiil itu terbagi menjadi tiga. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi adalah fiil yang bermakna sudah dikerjakan. Sementara fiil mudhari itu fiil yang bermakna akan atau sedang dikerjakan. Dan yang terakhir fiil amar, yaitu fiil yang bermakna perintah. Jadi fiil itu kan dijelaskan kemarin di awal bahwa fiil itu adalah kata kerja. Dan kata kerja ini pasti memiliki waktu. Kapan dikerjakannya? Bisa sekarang, bisa setelah sudah dikerjakan, bisa belum dikerjakan. Nah, pembagian ini yang menyebabkan terbaginya fiil menjadi madi dan mudhari. Ketika pekerjaan itu sudah kita kerjakan, maka itu namanya fiil madi. Sementara fiil yang sedang atau akan dikerjakan itu fiil mudhari. Dan terakhir, fiil yang bermakna perintah, perintah untuk mengerjakan sesuatu, itu disebut fiil amar. Contoh, kalau kita mengambil contoh lafadz doroba, doroba itu artinya memukul. Kemudian yadribu itu sedang atau akan memukul, fiil mudhari. Yang terakhir idrib itu fiil amar. Yang perlu sedikit perhatiannya itu ada di fiil mudhari. Fiil mudhari itu memiliki dua makna, yaitu sedang atau akan. Fiil mudhari itu bisa bermakna sedang atau akan ketika didahului oleh sin. Fiil mudhari itu bisa bermakna sedang atau akan kalau didahului oleh sin. Contoh, saya deribu. Maka saya deribu ini bermakna akan. Sin atau saufa. Saya deribu atau saufa yadribu. S- Saufa yadribu. Ini fi'il mudhari akan bermakna sedang, yang bermakna akan. Kalau fi'il mudhari'nya itu yadribu tanpa sin dan saufa, maka maknanya itu adalah sedang. Kalau menggunakan sin dan saufa, fi'il mudhari yang didahului sin dan saufa, maka maknanya adalah akan. Ini fi'il mudhari
Jadi fi'il mudhari itu miliki dua arti. Bisa bermakna sedang, bisa bermakna akan. Sedang itu ketika tanpa adanya sin dan saufa, sementara akan bermakna istiqbal kalau didahului oleh sin, saya dribu dan saufa. Saufa ya dribu. Dan yang terakhir adalah fi'il amar. Bentuk dari perintah dari fi'il tersebut. Idrib itu fi'il yang misal kita buat contoh lain. Alhamdulillah iyyaka na'budu dalam iyyaka na'budu dalam Al-Fatihah. Na'budu di sini termasuk fi'il mudhari yang berarti artinya adalah sedang. Padamu kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Na'budu di sini fi'il mudhari yang bermakna sedang. Kenapa? Karena tidak didahului oleh sin atau saufa. Contoh yang fi'il mudhari di Al-Quran yang didahului oleh sin atau saufa ada di permulaan juz kedua. Sayaqulu suha'u ma wallahum an qibla. Sayaqulu sufaha. Ini fi'il mudhari yang bermakna istiqbal, sin. Karena didahului oleh sin. Orang-orang orang-orang bodoh akan bertanya, akan berkata kepadamu nanti Muhammad. Jadi lafaz saya kulu ini adalah fi'il mudhari yang bermakna istiqbal karena didahului oleh sin dan sofa. Sementara na'budu ini adalah fi'il mudhari yang bermakna hal karena tidak ada sin atau sofa. Untuk pembagian fi'il mudhari amar dan mudi. Keterangannya untuk i'rab itu kan perubahan akhir kalimat. Untuk pembahasan i'rab mufrad dan mabni, fi'il yang mu'rab itu hanya ada di fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Sementara yang mabni itu amar dan fi'il madi hukumnya mabni. Yang mu'rab itu fi'il mudhari. Jadi lafaz yadribu di sini sebagaimana pembahasan dimaksud kemarin di sebelumnya, lafaz yadribu ini bisa terbaca yadribu, yadriba atau yadrib tergantung amil yang masuk. Karena lafaz yadribu ini fi'il mudhari yang hukumnya mu'rob. Mu'rob sendiri adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Sementara untuk fi'il madi dan fi'il amar, ini gak ada perubahan. Selamanya hukumnya mabni. Doroba, doroba ini baknya dibaca fathah. Meskipun ada ada amil nasab atau jazm, meskipun kita paksakan memberi nasab, ambil nasab atau jazm, lafaz doroba ini akan tetap terbaca doroba karena hukumnya mabni. Begitu juga dengan fi'il amar itu mabni. Mengenai mabninya fi'il amar dan madi itu nanti akan dijelaskan setelah ini. Jadi fi'il yang mu'rab itu ada fi'il madi, fi'il mudhari yang mu'rab, sementara yang mabni itu fi'il madi, fi'il amar dan fi'il madi.
Bisa dipaham? Bisa Ustadz. Kemudian yang berikutnya adalah mabni. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari, sementara madi dan amar itu mabni. Jadi pembahasan berikutnya adalah mabninya fi'il madi dan fi'il amar. Itu seperti apa? Ini sebenarnya juga dijelaskan kemarin di maksudnya. Fi'il amar, fi'il madi itu hukumnya mabni. Wal madi maftuhul akhiri in kuti an mutmarin muharrakin bihirfi. Fa in ata ma'dzad dhamiri sukina wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Fi'il madi itu selalu dibaca fathah akhirnya jika tidak bertemu dengan domir mutaharik, domir rofa mutaharik. Fa in ata ma'ad domir, apabila fi'il itu bersamaan dengan domir rofa mutaharik, maka sukina, maka fi'il madi itu harus dimabnikan sukun. Wa dhammuhu ma'wawi jam'in uyina. Dan dimabnikan dhammah jika bersama dengan waw jamak. Jadi mabninya fi'il madi itu ada tiga. Ada fathah, ada sukun, ada dhammah. Yang dijelaskan, fi'il madi mabni fathah kapan in kuti an mutmarin muharrokin bihi rufi. Apabila tidak bertemu dengan domir rofa mutaharrik dan waw jamak. Ini ketentuannya. Fi'il madi itu akan mabni fathah kalau tidak bertemu dengan domir rofa mutaharrik atau waw jamak. Bag- Contoh fa'ala, nasoro, doroba, istakbala. Ini semuanya contoh-contoh fi'il madi yang mabni fathah. Baik itu dari wazan sulasi, rubai, ataupun rumasi. Itu sama. Istakbala. Ini termasuk yang 6 huruf. Istakbala. Kenapa dikatakan mabni fathah? Karena dengan melihat harokat akhirnya. Istakbala. Lam di sini harokatnya fathah. Makanya disebut mabni fathah. Kan dari awal dijelaskan bahwa mu'rab mabni itu berkaitan dengan cara baca huruf akhir dari suatu kalimat. Untuk fi'il madi, karena ini hukumnya mabni, maka mabninya itu ada tiga. La istakbala, ini dibaca fathah lamnya. Sementara nasoro juga dibaca fathah roknya. Jadi huruf terakhirnya itu dibaca apa? Kalau huruf terakhirnya kalau mabni fathah, huruf akhirnya itu dibaca fathah. Kalau sukun, huruf akhirnya dibaca sukun. Kalau waw dhammah berarti dibaca dhammah. Ketika tidak bertemu dengan domir rafa mutahari dan waw jamak, maka fi'il madi itu hukumnya mabni fathah. Kemudian yang kedua ada mabni dhammah. Kapan fi'il madi itu mabni dhammah? Itu terjadi ketika bertemu dengan waw jamak. Waw jamak itu adalah waw yang berarti banyak laki-laki. Contoh doroba, doroba, dorobu. Nasoro, nasoro, nasoru. Ini bertemu dengan waw jamak. Ini waw jamak. Atau lafaz istaqbala. Istaqbala ini kalau kita tambahkan waw jamak itu berarti waw dan alif. Maka yang awalnya harokat lamnya itu fathah, ini diganti dengan dhammah. Istaqbalu. Jadi penganggapan harokat akhirnya itu adalah harokat akhir dari kalimat fiilnya, bukan huruf tambahannya. Jadi kalau misal teman-teman bingungan, istakbalu ini kan huruf terakhirnya harokat sukun.
Kok ini dikatakan mabni dhammah, padahal huruf terakhirnya adalah sukun. Nah, yang dianggap dalam harokatnya itu adalah harokat dari huruf terakhir dari fiilnya, bukan huruf tambahannya. Istakbalu ini kan wawunya tambahan, bukan huruf asal fiilnya. Sementara ini huruf akhirnya adalah lam. Begitu juga dengan lafaz nasoru. Wawunya ini adalah wawu tambahan. Nasoru. Jadi yang awalnya nasoro mabni fathah ketika bertemu dengan wawu jamak menjadi nasoru, menjadi mabni dhammah. Itu untuk fiil madi yang mabni dhammah. Kemudian yang ketiga itu adalah mabni sukun. Kapan mabni sukun? Ketika bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Seperti lafaz nasoratu. Sebenarnya waw dalam waw jamak ini juga merupakan domir rofa. Fa'ala, fa'ala, fa'alu itu semua domir rofa. Cuma untuk waw dan yang lainnya itu kan tidak berharokat. Sementara yang dia maksud dengan domir rofa mutaharrik adalah domir rofa yang memiliki harokat. Contoh, nata tumatum ti tumatunna. Ini namanya domir rofa mutaharrik. Kalau kita perhatikan dalam lafaz nasartu, ini huruf terakhir dari fiilnya, roknya, itu berharokat sukun. Makanya disebut mabni sukun. Misal kita buat contoh lanjutan di sini, nasartu. Ya, tinggal kita rubah. Ini menjadi nasorna, nasorta, nasortuma, dan nasortum. Nasorti, nasorti, nasortunna, nasortu, dan terakhir nasor. Nah, ini semuanya domir rofa mutaharrik. Jadi lafaz-lafaznya itu berubah. Dan kalau teman-teman ingat, domir rofa mutaharrik itu ada di pembahasan mengenai tasrif lughawi dari fi'il madi. Jadi ketika fi'il madi itu ditasrif ke bawah, menyesuaikan dengan domirnya, pelaku dari pekerjaan tersebut. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini semua domir rofa. Domir rofa. Domir rofa itu berarti menjadi fa'il, pelaku dari fi'il tersebut. Sebagaimana kemarin yang sudah saya jelaskan, perubahan domir rofa itu tergantung dengan pelakunya. Tergantung dengan siapa yang melakukan pekerjaan. Apa itu muzakkar ghaib, muannas ghaib, mukhatab, ataupun mutakallim. Jadi kalau kita runtut fa'ala, fa'ala, fa'alu, ini fa'ala ini mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Karena lamnya berharokat fathah. Begitu juga ya ketika bertemu domir alif. Fa'ala ini tetap mabni fathah. Karena lamnya tetap dibaca fathah. Baru nanti yang ketiga ketika bertemu wawu jamak. Fa'alu. Maka lamnya berubah menjadi dhammah. Maka disebut mabni dhammah. Kalau bertemu dengan alif tasniyah, fa'ala itu nggak ada perubahan. Kemudian di barisan kedua, fa'alat ketika bertemu dengan tak taknis, tak taknis yang mati, tak taknis sakinah,
fi'il madi itu tetap berhukum mabni fathah karena lamnya tetap fathah. Atau tak taknis tasniah fa'alata, lamnya tetap dibaca fathah. Lalu nanti ini berubah ketika bertemu nun jamak fa'alna. Ini namanya sudah ke domir rafa mutaharik karena berharokat fa'alna dan seterusnya ke bawah fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ini tatumatum ini menunjukkan mudzakkar mukhatab kalau lawan bicaranya adalah laki-laki. Ini mudzakkar mukhatabah, muannas mukhatabah. Fa'alti, fa'altuma, fa'altun. Nah, ini semua mabni sukun. Terakhir fa'altu yang menunjukkan mutakallim itu sukun dan fa'alna yang menunjukkan mutakallim al-ghair itu juga sukun. Jadi kalau kita runtut, yang mabni dhamma itu cuma satu, yang mabni fathah itu ada satu, dua, tiga, empat, dan sisanya mabni sukun. Yang jumlahnya ada tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, dan sembilan. Tuh, mengenai mabni fi'il madi. Gitu juga kalau kita bahas ke fi'il bina mudha'af. Mungkin teman-teman pernah dengar bina mudha'af. Bina mudha'af itu ketika ada tasdid karena merupakan penggabungan dari dua huruf yang sama. Madda. Madda ini kan awalnya madada. Dalnya dua. Kemudian diidghamkan jadi madda. Ketika mabni fathah, ini madda, madda. Sementara ketika bertemu dengan waw jamak, maddu. Dalnya berharokat dhammah. Madad fathah, maddata fathah, madadna. Nah, ketika mudha'af, dal yang awalnya bergabung ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, maka dal yang kedua disukunkan dan berpisah. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madad. Nah, dalnya keluar. Madatta, madattuma, madattum, madatti, madattuma, madattun. Madattu, madat. Nah, ini mabni sukun karena bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Contoh misal kita contohkan lain farro yang artinya berlari ya. Farro, farro, farru, farrot, farrota, farorna. Ro yang kedua muncul dengan harokat sukun karena bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Farrot, farorta, farorna. Farorta, farortuma, farortum. Farorti, farortuma, farortunna. Farortu, farorna. Dan ini juga berlaku kepada fiil-fiil yang selain sulasi. Misal kita mau mentasrif ini. Misal kita tasrif di sini. Istaqbala. Ketika kita ini istaqbala, istaqbala, istaqbalu. Ini yang awalnya istaqbala. Kemudian yang kedua bertemu dengan ibaratnya istaqbala, istaqbala. Tetap mabni fathah. Lamnya fathah. Kemudian istaqbalu ketika bertemu dengan wawu jamak menjadi mabni dhammah. Istaqbala, istaqbala, istaqbalu. Dilanjutkan istaqbalat kemudian bertemu dengan ta taknis tetap mabni fathah. Lamnya berharokat fathah. Istaqbalat, istaqbalata bertemu ta taknis tasnya. Baru kemudian di bagian istaqbalna ini berubah menjadi mabni sukun. Istaqbalna. Setelah itu, setelah muqatta ghaib selesai, ini bagian yang ghaib.
Bagian yang mukhatab menjadi istaqbalta, mukhatab mudzakkar. Istaqbalta, istaqbalta, istaqbaltuma. Ini istaqbalta, kemudian istaqbaltuma menunjukkan tasniyah muannas mukhatabah. Istaqbaltum tasniyah mudzakkar mukhatab, mudzakkar mukhatab. Istaqbaltum, istaqbaltum. Kemudian berikutnya istaqbalti menunjukkan mukhatab muannas. Istaqbalti menunjukkan muannas. Istaqbalti, istaqbaltuma tasniyah muannas. Istaqbaltuma, istaqbaltunna menunjukkan jamak muannas. Mukhatabah yang terakhir ada istaqbaltu yang menunjukkan mutakallim, dan terakhir istaqbalna yang menunjukkan mutakallim al ghair. Dia artinya dia, dia, dia laki-laki satu, dia laki-laki dua, istaqbalu dia laki-laki tiga. Ini untuk failnya ya. Istaqbalat dia wanita perempuan satu, dia perempuan dua, istaqbalna dia perempuan banyak, atau terjemahnya bisa menggunakan mereka, mereka perempuan, berarti pakai istaqbalna. Kemudian istaqbalta kamu yang sebelumnya adalah ghaib ghaibah atau dia orang ketiga. Yang berikutnya ini adalah orang kedua yang berarti kamu, mukhatab atau mukhatabah. Istaqbalta kamu laki-laki, istaqbaltuma kamu laki-laki dua, istaqbaltum kamu laki-laki tiga, banyak. Mereka kalian. Kalau kalau yang ini kita terjemah mereka, kalau ini terjemahnya kalian. Kemudian berikutnya istaqbalti kamu perempuan satu, kamu perempuan dua, kalian perempuan. Istaqbaltu saya, istaqbalna kita. Kalau dilihat dari mabninya, sebagaimana ini berarti fathah fathah, yang dua mabni fathah, yang mabni fathah istaqbala, sama ini ada empat yang mabni fathah. Kemudian yang mabni dhamma ada satu, dan terakhir dan sisanya itu mabni sukun. Kenapa mabni sukun? Karena bertemu dengan domir rofa mutaharrik. Jadi ala kulli halin, kesimpulannya untuk mabni fi'il madi itu kita menyesuaikan dengan bacaan huruf asli dari fi'il madinya. Kalau dibaca fathah berarti mabni fathah, kalau dhamma mabni dhamma, kalau sukun mabni sukun. Itu untuk mabni fi'il madi. Bisa dipaham? Atau ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Setelah sebelumnya kita mempelajari mabni fi'il madi, berikutnya adalah mabninya fi'il amar. Fi'il amar itu huruf terakhirnya itu mabni atau tetap. Mabni fi'il amar itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama mabni sukun, yang kedua dengan mabni dengan membuang huruf illat, terakhir adalah mabninya membuang nun. Apabila fi'il amarnya itu sahih akhir, maka mabninya sukun. Contoh idrib. Kalau fi'il amar kemudian yang membuang huruf illat,
Mabni membuang huruf ilat itu apabila berupa mu'tal akhir. Contoh lafaz uda'u. Dan yang terakhir mabni fi'il amar yang membuang nun. Apabila berakhiran alif tasniyah, waw jamak, dan ya muannas mukhatabah. Seperti contoh sollu, solli, sollau, sollaya. Atau kita bisa mengatakan mabni membuang nun ini kalau fi'il amarnya itu termasuk yang af'alul khamsah. Pembahasan mabni dari fi'il amar ini menyesuaikan dengan tanda i'rab fi'il mudhari' ketika jazm. Kemarin di bab maksudnya, di pembahasan maksud, sudah kita pelajari bersama kalau fi'il mudhari itu terbagi menjadi tiga. Kapan? Fi'il mudhari itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan huruf illat. Huruf illat itu waw, alif, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Yang berakhiran huruf illat. Bisa ya beki, mu'tal ya. Yada'u, mu'tal waw. Yakhsha, mu'tal alif. Itu semuanya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Kemudian terakhir adalah fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Yang berakhiran waw jamak, waw alif nun, waw nun atau ya nun. Dari ketiga fi'il mudhari itu memiliki tanda amar yang berbeda-beda. Kalau fi'il mudhari sahih akhir, maka amarnya menggunakan sukun. Yadribu ketika nasab menjadi yadrib. Kalau fi'il mudhari'nya mutal akhir huruf il, maka ketika jazm membuang huruf illat. Yada'u dengan waw akhir, ketika kemasukan amil jazm menjadi yada'u. Wawnya dibuang. Sementara kalau fi'il mudhari itu afalul khamsah, maka dengan membuang nun ketika jazm. Yaf'uluna menjadi yaf'ulu. Nah, dari tanda fi'il amar ini, dari tanda fi'il amar dari fi'il mudhari, tanda jazm untuk fi'il mudhari ini sama dengan mabninya fi'il amar. Jadi mabninya fi'il amar itu menyesuaikan dengan tanda i'rab fi'il mudhari'nya ketika jazm. Nih yang perlu diperhatikan di tabel ini. Kalau fi'il mudhari'nya itu sahih akhir, fi'il amarnya sahih akhir, sukun, maka mabninya fi'il amar itu menggunakan sukun. Idrib. Idrib ini fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Sahih akhir karena berakhiran ba, bukan huruf illat. Ketika ini kemasukan amil jazm, contoh lam, maka cara bacanya menjadi lam yadrib menggunakan sukun lam yadrib. Maka fi'il amarnya juga sukun idrib. Itu yang sahih akhir. Kalau fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, contohnya yada'u, ini huruf akhirnya berupa waw. Ketika jazm, maka menjadi yad'u, wawnya dibuang. Maka begitu juga ketika bentuk amar, lafaz amarnya menjadi ut'u. Yang mana asalnya ut'u ini adalah uda'u. Ada wawnya. Karena ini mutalakhir, maka huruf ilatnya dibuang. Menjadi uda'u. Sementara fi'il amar yang afalul khamsah, ini menyesuaikan dengan fi'il mudhari'nya. Yusalluna. Ini contoh afalul khamsah yang berakhiran waw nun. Ketika falul khamsah berakhiran waw nun, maka ketika jazm nunnya dibuang. Jadi yusollu, nunnya dibuang. Dan begitu juga ketika bentuk amarnya menjadi sollu. Makanya saya jelas sebutkan bahwa mabninya fil amar itu menyesuaikan dengan tanda i'rab
fi'il mudhari'nya ketika jazm. Untuk mabni fi'il amar. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa ini pembahasan yang bisa dipaham lah. Ada pertanyaan? Nggak ada, Ustaz. Kemudian ini pembahasan fi'il mudhari, tapi belum menyentuh pada i'rab, cuma tanda-tandanya. Dan ini sudah pernah kita bahas kemarin di kitab maksudnya, yaitu waftatahu mudhari'an biwahidin minal hurufil arba'i zawaidi hamzun wa nunin wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Fi'il mudhari didahului oleh ziyadah, huruf ziyadah. Ini tanda fi'il mudhari itu diawali oleh hamzah, nun, iya atau tak. Ini tandanya fi'il mudhari pembahasan alat ini. Atau terkumpul dalam lafaz ana itu. Atau yang bisa kita kenal sebagai huruf mudhari'ah yang kemarin sudah dijelaskan. Yang mana huruf mudhari'ah ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan hurufnya. Kalau nun kami, alif saya, tak kamu, ya dia. Meskipun yang tak ini bisa ada juga yang bermakna dia. Contohnya ini nadribu, ini dahului nun. Adribu, alif, tadribu, yadribu. Ini semua huruf mudhara'ah. Jadi ketika didahului huruf mudhara'ah, maka itu kemungkinan besar adalah fiil mudhari. Itu saja pembahasannya. Kemudian pembahasan terakhir di malam hari ini, wahai sukanat fi ruba'in tudom wa fatuha fi ma siwa multazam. Fi'il mudhari dari fi'il rubai itu semua huruf mudhara'nya dibaca dhammah. Akroma yukrimu. Sedangkan selain rubai, sulasi, humasi, sudasi itu dibaca fathah. Jadi huruf mudhara'ah itu ada yang dibaca fathah, ada yang dibaca dhammah. Yang dibaca dhammah itu jika berasal dari fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari empat huruf. Kalau selain rubai, baik itu sulasi tiga huruf, humasi lima huruf atau sudasi, maka huruf mudharahnya dibaca fathah. Sebagaimana kemarin yang sudah dijelaskan. Contohnya kalau sulasi, yaf'ilu, yaf'ulu, yaf'alu, ini semuanya dibaca fathah. Yang dibaca dhamma cuma di pembahasan fi'il yang rubai. Af'ala, yuf'ilu. Fa'ala, yufa'ilu. Fa'ala, yufa'ilu. Huruf mudharahnya dibaca dhammah. Begitu juga, dan hanya itu yang dibaca dhammah. Untuk yang khumasi dan sudasi, huruf mudharahnya dibaca fathah. Tafa'ala, yatafa'alu. Ya-nya dibaca fathah. Ini dalam bentuk maklum ya, pembahasannya dalam maklum. Tafa'ala, yatafa'alu. Ifta'ala, yafta'ilu. Infa'ala, yanfa'ilu. If'alla, yaf'allu. Terakhir yang sudah 6 huruf istaf'ala yastaf'ilu. Ini pembahasannya pernah dibahas kemarin. Sampai sini ada pertanyaan. Baik pertanyaan dari bab yang malam ini kita pelajari atau pertanyaan dari bab-bab sebelumnya. Silahkan. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa paham semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.